Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan kembali membahas materi tentang peristiwa gerhana, sistem kalender, dan waktu geologi. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah Hanaisyah dengan NIM 25129463 dari seksi 25 BB11. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu gerhana. A. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada pada suatu garis lurus. Ketika terjadi gerhana, sedikit demi sedikit bagian tertutup oleh suatu bayangan, yakni bayangan bumi. Umbra adalah daerah bayangan inti, sedangkan penumbra adalah daerah bayangan sekitar. Macam-macam gerhana bulan. Yang pertama yaitu gerhana bulan total. Ini terjadi karena keseluruhan bulan masuk dalam bayangan inti atau umbra bumi, yaitu cahaya matahari jatuh tepat pada bulan dan bulan berada di belakang bumi. Yang kedua ada gerhana bulan sebagian. Terjadi karena sebagian bulan saja yang masuk pada daerah umbra bumi. Yang ketiga ada gerhana bulan penumbra. Terjadi apabila bulan berada di bagian penumbra sehingga bulan masih terlihat dengan cahaya yang redup. B. Gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada pada suatu garis lurus. Gerhana matahari terjadi karena bayangan bulan jatuh mengenai bumi, berada pada satu garis lurus, dan biasanya terjadi pada siang hari. Macam-macam gerhana matahari ada 3. Yang pertama, gerhana matahari total. Ini terjadi ketika bayangan inti bulan atau umbra jatuh tepat ke bumi. Yang kedua, ada gerhana matahari sebagian. Ini terjadi ketika bumi berada pada daerah bayangan penumbra. Bayangan bumi yang tidak terkena penumbra masih bisa melihat matahari dengan jelas atau terang. Yang terakhir ada gerhana matahari cincin. Terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terletak pada suatu garis dan jarak bulan ke permukaan bumi berada di titik terjauhnya. Materi selanjutnya yaitu sistem kalender. Yang pertama, sistem penanggalan kalender Hijriyah. Penanggalan Islam atau yang disebut dengan penanggalan Hijriyah dimulai sejak zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Penentuan kalender di tahun Hijriyah berpatokan pada revolusi bulan dalam mengelilingi matahari. Kala revolusi bulan untuk mengelilingi bumi yakni 29,5 hari. Jadi 12 bulan dikali dengan 29,5 hari sama dengan 354 hari. Nama-nama bulan Hijriyah yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan terakhir Zulhijjah. Sistem penanggalan kalender Masehi. Tahun Masehi adalah penanggalan yang digunakan secara internasional dan dinamakan dengan Anno Domini. Penanggalan ini adalah sebutan untuk penanggalan tahun yang digunakan pada kalender Julian dan Gregorian. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada perputaran bumi mengelilingi matahari, dan dari perhitungan ini didapatkanlah angka 365 hari dalam satu tahunnya. Di dalam kalender Masehi juga terdapat tahun Kabisat, yakni di bulan Februari harinya lebih panjang. Biasanya bulan Februari hanya memiliki 28 hari, tetapi karena harinya lebih panjang maka dibulatkanlah menjadi 29 hari. Dan ini hanya terjadi pada 4 tahun sekali. Materi yang terakhir yaitu waktu geologi. Waktu geologi atau skala waktu geologi digunakan para ahli geologi dan ilmuwan untuk menjelaskan waktu dan hubungan antara peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi. Konsep waktu yang benar ditemukan di Edinburgh pada dekade 1770-an oleh sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh James Hutton. Mereka menentang konsep waktu konvensional yang telah ada di sepanjang sejarah hidup manusia, yang menyatakan bahwa unit waktu terukur adalah rentang hidup manusia, yang menyatakan bahwa umur planet bumi hanya 6.000 tahun. Ada 3 kurun dalam pembagian waktu geologi.
Yang pertama, kurun Arkaikum adalah kurun pertama yang dimulai sekitar 3,8 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Kurun sebelum Arkaikum disebut pra-Arkaikum, ditandai dengan pembentukan planet hingga 542 juta tahun yang lalu. Kurun yang kedua yaitu kurun Proterozoikum, adalah zaman geologi bumi yang berlangsung dari sekitar 2,5 miliar sampai 541 juta tahun yang lalu. Mewakili periode sebelum munculnya kehidupan kompleks pertama dan merupakan eon terakhir dari masa Prakambium. Kurun yang terakhir yaitu kurun Phanerozoikum adalah suatu eon pada skala waktu geologi yang memiliki kehidupan hewan yang sangat banyak. Masa ini kurang lebih telah dimulai sejak 545 juta tahun yang lalu, sewaktu hewan bercangkang keras pertama kali muncul dan masih berlangsung hingga saat ini. Kegunaan dari skala waktu geologi. Yang pertama yaitu untuk memudahkan waktu hidup suatu fosil atau waktu pengendapan atau pembentukan suatu batuan di lapisan bumi. Berikutnya, memudahkan para ahli geologi dalam ilmu paleontologi dan arkeologi. Selanjutnya, mengorganisasi dan memahami sejarah bumi yang sangat panjang, mengelompokkan peristiwa-peristiwa penting seperti kepunahan massal, dan yang terakhir menjadi kerangka acuan global bagi para ilmuwan untuk berkomunikasi dan melengkapi penelitian hingga di seluruh dunia. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.